tentang prinsip kehidupan orang percaya. Prinsip adalah asas aturan dasar dalam bertindak. Dalam prinsip kehidupan orang Kristen yang benar hanya satu, berdasarkan apa? Firman. Setiap orang percaya harus punya prinsip. Semua di sini punya prinsip, amin? Jangan kita hidup tapi tidak punya prinsip. Apalagi jadi orang Kristen. Harus punya prinsip karena kita punya firman yang hidup. Hidup tanpa prinsip kita tidak punya standar kebenaran. Kita tidak punya standar untuk mengambil keputusan. Kita akan hidup dalam kebingungan, life in confuse, bingung. Karena nggak punya pegangan yang pasti. Mudah terseret dalam arus dunia, mudah jatuh dalam dosa, mudah murtad. Tinggalkan Tuhan Yesus, wah rugi banget. Tinggalkan Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, yang sudah menyediakan sorga bagi kita. Sekarang Tuhan Yesus di sorga menyediakan sorga bagi kita, malah kita tinggalkan. Mudah murtad, kenapa? Karena tidak punya prinsip sebagai orang Kristen. Prinsip hidup orang percaya sudah saya sampaikan bulan lalu. Yang pertama apa? Utamakan Tuhan di atas segalanya. Amsal 3 ayat 6. Yang kedua, menyenangkan hati Tuhan di atas kesenangan pribadi. Selalu rindu menyenangkan hati Tuhan. Nah sekarang kita belajar yang ketiga, hidup dengan iman. Sebelum kita belajar firman Tuhan ini, kita mau deklarasikan bersama-sama, kita katakan dengan lantang, dengan suara nyaring, aku mau hidup dengan iman. Roma 1 ayat 17 bagian C boleh ditayangkan. Biar Bapak Ibu nggak usah buka-buka Alkitab, sibuk sendiri. Ayatnya sudah ada. Belum ada. Apa tadi? Roma 1 ayat 17 bagian C-nya aja, bagian terakhir ya. Nah kita baca yang terakhir ini ya. Kita baca mulai dari seperti ada tertulis. Nah yang terakhir itu bagian C-nya. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Katakan, aku mau. Hidup oleh iman. Hidup dengan iman. Orang baik belum tentu beriman. Itu udah cukup. Orang baik belum tentu beriman. Lihat di luar sana orang baik. Ada enggak? Ada. Bahkan banyak orang baik di luar sana. Tapi mereka belum tentu percaya Yesus. Banyak yang menolak Yesus, banyak yang tidak percaya Yesus. Jadi orang baik belum tentu beriman. Tetapi orang yang benar, baik di hadapan sesama, apalagi benar di hadapan Tuhan, sudah pasti dia beriman. Orang benar pasti beriman. Ya. Orang baik belum tentu beriman, tapi semua orang yang benar di hadapan Allah, pastilah dia beriman. Karena firman Tuhan berkata, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berarti orang yang benar pasti beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau dia benar di hadapan Allah loh. Bukan hanya benar di hadapan sesama manusia. Oleh karena itu kita harus punya prinsip, kita harus jadi orang baik yang benar. Jangan cuma baik. Tapi orang baik yang benar. Orang baik yang benar itu yang bagaimana? Yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa mutlak harus dijadikan prinsip? Karena kita selamat bukan karena kebaikan kita. Amin. Kita selamat murni karena anugerah Tuhan, karena pengorbanan Tuhan di kayu salib, karena darahnya yang kudus menguduskan kita, memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Titus pasal 3 ayat 5. Boleh dibuka. Titus pasal 3 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, sudah ada di sini ya. Saya mau jelaskan lagi ayat ini biar paham ayat ini. Pada waktu itu dia, siapa dia? Tuhan Yesus. Pada waktu itu kapan?
Dulu 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus naik ke kayu salib, disalibkan, darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita ya. Pada waktu itu tuh 2000 tahun yang lalu. Dia Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Jadi bukan karena perbuatan baik kita selamat, bukan karena perbuatan baik kita masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi karena pengorbanan Yesus pada waktu itu 2000 tahun yang lalu. Tapi karena rahmatnya. Nah ini kayak lampu disco ya. Untung berhenti, kalau begitu terus saya pusing nanti. Nggak bisa baca. Ya? Nah gara-gara kedip tadi sampai mana? Sampai 2000 tahun yang menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik. Nah tapi karena rahmatnya. Oleh pemandian kelahiran kembali. Apa itu pemandian kelahiran kembali? Baptisan air. Kita dimandikan, dicemplungi ke kolam. Itu tanda bahwa kita lahir baru, dilahirkan kembali. Tapi sekali lagi saya katakan bukan baptisan air yang menyelamatkan kita. Amin. Karena rahmatnya oleh pemandian, artinya oleh baptisan, dengan adanya baptisan air kita mengambil keputusan, kita yang sudah akil balik, sudah punya logika, sudah memahami, kita mengambil keputusan dengan kesadaran sendiri, aku mau menjadi murid Yesus, aku mau menjadi pengikut Yesus, aku mau beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, tandanya, meterainya dibaptis dengan air, dicelup ke air, lalu setelah dicelup dosa-dosanya dikuburkan, keluar lahir baru. Itulah manusia baru, manusia Allah. Dosa-dosanya seketika itu juga ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Meterainya adalah baptisan air. Sekali lagi, baptisan air tidak menyelamatkan. Karena sebelum itu karena rahmatnya. Dimeteraikan oleh pemandian kelahiran kembali. Dan diperbaharui yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memperbarui hidup kita semua setelah dibaptis. Puji Tuhan kalau setelah itu tidak menyimpang jatuh ke dalam dosa lagi. Maka dia akan selamat. Ya, jadi sekali lagi kita selamat bukan karena kebaikan kita selamat bukan karena baptisan air atau pemandian kelahiran kembali itu hanyalah sebuah meterai, sebuah tanda yang mengesahkan bahwa kita sejak saat dibaptis menjadi pengikut Yesus, menjadi orang percaya. Dan firman Tuhan berkata barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di sorga. Lalu setelah sampai ke tahapan itu, apakah berhenti sampai situ? Belum. Masih ada yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Tidak cukup dengan percaya saja. Memang dengan kita percaya saja darah Yesus menebus kita, tapi kita kan perjalanan masih panjang. Kehidupan kita masih cukup panjang sampai akhir hidup kita. Apa yang harus kita kerjakan? Kita harus mengisi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus itu dengan perbuatan baik, Karena iman tanpa perbuatan baik pada hakikatnya adalah iman yang mati. Itu bagian kita, bagian Yesus menderita di kayu salib untuk menebus kita. Bagian kita adalah mengisi iman percaya kita mengikut Yesus, mengiring Yesus dengan mengisi kehidupan kita dengan perbuatan baik. Mulai sekarang, katakan mulai sekarang. Aku mau berbuat baik. Maka sikap iman kita adalah, ya, sebelum sikap iman, kita baca dulu ayatnya yang tadi. Bahwa iman itu harus diisi dengan perbuatan baik, itu ada di Yakobus. Coba buka, Yakobus pasal 2 ayat 17. Yakobus pasal 2 ayat 17, demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman tidak disertai perbuatan di sini adalah perbuatan yang baik. Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oleh karena itu kita harus punya sikap di dalam iman kita. Pertama adalah kita harus mengenakan iman dalam setiap aspek kehidupan. Mengisinya dengan perbuatan baik, Kenapa? Itu mutlak. Harus menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Orang Kristen harus senantiasa berbuat baik. Dan perbuatan yang paling baik adalah menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita beribadah. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya.
Itu yang paling baik di mata Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya, dan itu harus menjadi prinsip. Kenapa? Bapak Ibu, ingat kisah pokok anggur, Yesus menjadi pokok anggur, kita adalah carangnya. Nyanyi dulu ya, biar seger ya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Udah stop lah kayak anak sekolah minggu tuh. Jadi pakai begini ya, jadi ingat sekolah minggu dulu. Dari sekolah minggu saya sudah diajarkan Bapak Ibu tahun 71. Masih segini tingginya tahun 71. Mungkin belum lahir ya. Tahun 71 saya sudah jadi murid sekolah minggu. Saya sudah diajarkan. Yesus itu pokok anggur, kita carang-carangnya. Dan petani anggur kalau setiap carang-carang yang tidak menghasilkan buah anggur, diapain? Dipotong. Kalau sudah dipotong itu carang anggur dibiarkan akan menjadi kering. Setelah kering dikumpulkan dibakar. Artinya hanya pokok anggur yang berdaun lebat, berbuah lebat yang dibiarkan menempel pada pokoknya. Jadi yang menempel pada Yesus, kita sebagai umat Tuhan yang menempel sebagai carang-carangnya yang menempel kepada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar, kita harus berdaun lebat dan berbuah lebat. Bagaimana supaya kita menjadi carang anggur yang berdaun lebat, berbuah lebat? Yang pertama, kita harus tumbuh. Jangan segitu terus. Kita harus bertumbuh. Ya, pertama kita harus bertumbuh. Kalau kita bertumbuh, barulah kita akan berbuah. Belum bertumbuh aja enggak segini terus tingginya, bagaimana bisa berbuah? Kalau tidak berbuah, pasti akan dipotong, ditebang, dan dibakar di api neraka. Jadi mutlak kita itu harus berbuah. Bagaimana caranya supaya sampai kepada tahapan berbuah dari awal? Supaya kita sebagai orang beriman kita bisa menghasilkan buah, maka yang pertama iman itu supaya bisa tumbuh, iman itu supaya bisa bertumbuh, yang pertama harus apa? Harus sehat imannya. Kerohanian harus sehat, manusia batiniahnya harus sehat, jiwanya sehat, maka pikirannya harus sehat, badannya ikut sehat Bapak Ibu. Benar. Kalau jiwanya aja udah ruwet, udah stres, rohnya udah terputus dengan sorga, dengan Tuhan, pasti badannya juga meriangan. Coba dah, saya ini dokter loh, bener loh. Tuh Pak Pontas jarang sakit, kenapa? Karena dia selalu terhubung dengan sorga. Manusia batiniahnya sehat, makanya batin dulu. Kalau orang stres pasti sakit-sakitan. Batinnya dulu, rohnya dulu, jiwanya dulu. Bagaimana supaya iman kita, manusia rohani kita, manusia batinnya kita itu sehat? Pertama harus bernafas. Apa nafas iman kita? Nafas iman kita apa? Doa. Jadi orang Kristen jangan sampai berhenti berdoa sesuai firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Karena berdoa adalah nafas iman. Berhenti berdoa berarti berhenti bernafas. Bagaimana kita bisa sehat? Coba nggak bernafas. 1 menit mati Bapak Ibu. Begitu juga dengan iman. Kalau iman kita dibiarkan nggak bernapas, ngap-ngap terus, kita nggak akan bertumbuh. Bagaimana supaya iman kita bernapas, setiap pasti udara segar kita hidup dengan lancar. Doanya juga harus lancar Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Gembala di sini pasti gejek-gejek. Doa ya. Dari BPD kita sudah diajarkan. Jemaat berapa menit berdoa? 30 menit. Berapa pasal sehari? 1 pasal, itu minimal loh ya, lebih boleh. Hamba-hamba Tuhan 3 pasal sehari, 1 jam berdoa. Itu minimal, lebih boleh, kurang jangan. Karena apa? Dengan begitu kita berarti iman kita bernapas, kerohanian kita bernapas tiap-tiap hari. 1 harus bernafas iman itu. Ya, supaya nggak jadi iman yang mati. Kedua, setelah bernapas apa? Iman itu harus kita beri makan. Ya, bukan perut kita aja diberi makan. Manusia batiniah kita juga harus diberi makan. Apa makanan roh kita? Makanan iman kita? Firman. Ya itu tadi udah baca firman. Berapa pasal sehari?
Pendeta-pendeta hamba Tuhan 3 ya. Kalau sudah PDM 3 ya Pak ya. PDP 3 ya. Gak boleh kurang. Karena apa? Karena itulah makanan iman kita. Kalau iman kita kuasa terus gak makan-makan, bagaimana bisa bertumbuh, bagaimana bisa berbuah. Akibatnya kalau tidak bertumbuh, tidak menghasilkan buah, kita ditebang menjadi kering, iman kita menjadi mati. Makanya iman itu tanpa perbuatan yang baik adalah mati. Dan perbuatan yang paling baik adalah berdoa dan membaca firman Tuhan dan melakukannya. Dengan begitu iman kita akan bertumbuh, berkembang dengan pesat, berbuah lebat menghasilkan jiwa-jiwa. Itulah prinsip hidup kita. Ya, isi dengan perbuatan baik, isi perjalanan iman kita dengan perbuatan baik. Kalau kita mengisi ya iman kita dengan perbuatan baik, maka kita akan senantiasa hidup dengan tenang. Segala kekhawatiran, segala ketakutan itu akan hilang. Karena apa? Karena ada Roh Kudus dalam hati kita. Dalam manusia batiniah kita ada Roh Kudus. Itu prinsip yang ketiga. Kita hidup dengan iman. Sekali lagi deklarasikan, aku mau hidup dengan iman. Yang keempat, mencintai rumah Tuhan. Sebelum belajar deklarasikan lagi, aku mau mencintai rumah Tuhan. Mazmur pasal 26 ayat 8. Mazmur pasal 26 ayat 8 demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Aku cinta tempat Tuhan bersemayam. Aku cinta rumah Tuhan. Kalau Tuhan ada di sini dan panjenengan sedoyo cinta Tuhan, pasti nggak akan segan-segan, nggak akan sungkan-sungkan untuk datang ke sini. Tiap ibadah, doa malam, doa pagi, semuanya hadir dengan langkah yang mantap. Kenapa? Karena aku cinta Tuhan dan Tuhan itu bersemayam di rumah Tuhan ini. Walaupun kecil, ini juga rumah Tuhan. Ya, ciri-ciri orang yang terhubung dengan sorga. Ya, yang belum terhubung dengan sorga, yang gak ada ciri-ciri ini, belajar terhubung. Ciri-ciri orang yang terhubung dengan sorga, nomor satu, senang berada di rumah Tuhan. Karena sorga adalah rumah Tuhan. Kalau jiwa rohnya selalu terhubung dengan sorga, dia pasti seneng banget ada di rumah Tuhan. Semangat walaupun hujan lebat pasti datang naik motor. Mulai sekarang kalau Bapak Ibu merasa sebagai calon warga sorga, harus senang berada di rumah Tuhan. Karena itu ciri nomor satu. Ciri nomor dua, selalu rindu beribadah dan memuji Tuhan. Wah, aku banget itu. Ya. Selalu rindu ya beribadah, selalu rindu memuji Tuhan. Kenapa? Karena malaikat di sorga itu nggak kerja apa-apa loh. Orang-orang di sorga nanti enggak kerja apa-apa, semua sudah Tuhan sediakan karena dia adalah Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan semua. Lalu kita di sorga ngapain nanti? Bersama malaikat-malaikat, tugas kita hanya menyanyi. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Cuma itu kerjaan kita tiap-tiap hari. Kalau kita mau masuk ke sorga, kita harus berlatih dari sekarang selalu punya kerinduan untuk memuji Tuhan. Selalu punya kerinduan untuk beribadah. Kalau kita tidak punya kerinduan beribadah, tidak punya kerinduan memuji Tuhan, kita bukan calon warga sorga. Nanti kita masuk ke sana nggak betah. Karena kalau di sini memuji Tuhan, nggak senang, nggak pernah rindu beribadah, nggak pernah rindu.
Karena kita di sana tuh nanti beribadah terus. Memuji Tuhan terus, nggak ada kerjaan lain. Bener loh. Pak Kosasi tahu, sok tahu emang pernah ke surga apa? Saya tahu dari Alkitab. Alkitab adalah kebenaran. Ya, yang kita percayai bersama. Amin. Ciri yang ketiga, seperti ada sesuatu yang kurang bila tidak ibadah. Pernah merasakan itu? Saya pernah loh, waktu SMP itu saya tuh rajin banget ke gereja ibadah khotbah. Kenapa saya jadi dokter tapi saya bisa khotbah, kenapa? Karena khotbah pendeta yang bagus-bagus itu saya catetin. Dulu orang-orang remaja-remaja kan tulis diare percintaan, pacaran, ngedate. Isinya diare ya, buku harian. Kalau saya nggak ada buku harian, adanya buku mingguan. Tiap-tiap minggu khotbah itu saya catetin. Khotbah hebat-hebat, tapi sayang bukunya hilang. Kalau bukunya ada saya khotbahkan di sini, luar biasa. Saya suka catetin khotbah. Dan kalau saya kebetulan ya, maaf bukan sombong. Ya, kalau udah catat khotbah, saya khotbahkan lagi bisa gitu. Nah, itulah karunia dari Tuhan ya, bakat, talenta dari Tuhan. Makanya Tuhan pakai walaupun saya kuliahnya kedokteran, saya dipakai untuk menjadi pengajar firman. Itu dari SMP ya, saya itu terus punya kerinduan untuk beribadah dan catetin firman. Ya. Dan kalau tidak ibadah, misalnya saya kurang sehat atau nggak bisa berangkat, itu seperti ada sesuatu yang kurang dalam hidup ini. Kalau Bapak Ibu betul-betul cinta Tuhan dan betul-betul calon warga sorga, kalau tidak ibadah sekali itu merasa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang. Ya, seperti Pak Pontas, tiba-tiba Ibu Diana pulang kampung gitu. Pasti ada sesuatu yang kurang. Biasa tidur di samping ada istri, sekarang nggak ada. Adanya begini, guling taunya. Ada sesuatu yang hilang. Kenapa? Karena cinta. Begitu juga kalau kita cinta Tuhan. Sekali nggak ibadah itu seperti ada sesuatu yang hilang. Itu harus Bapak Ibu rasakan itu. Ya. Kalau belum merasakan itu berarti kadar cintanya kepada Tuhan harus ditambah-tambah terus. Harus semakin mendekatkan diri, harus semakin mencintai Tuhan. Amin. Maka kalau kita tidak berjumpa dengan hadiratnya, satu kali aja kita akan merasakan kerinduan. Ada sesuatu yang hilang. Ya. Ciri-ciri orang yang sehat gimana? Punya. Betul. Gemuk betul, tapi kalau dia fitness, gemuknya itu otot. Ya, nih kayak ini fitness, otot. Anak saya itu fitness. Makan banyak tapi gemuk, gede, ototnya bukan lemaknya. Karena dilatih. Itu bagus tuh, kayak Pak Pontas tuh berotot badannya loh. Supaya tahu aja. Tapi kalau fitness ininya rata. Contoh ya, rata. Ya, itu begini perempuan masih bisa ya. Kalau laki-laki begini itu tanda nggak sehat. Harus fitness. Oke, ciri orang sehat badannya gede, badannya berotot. Betul itu. Dan bagaimana supaya gede, supaya berotot? Harus makan makanan yang berprotein, yang bergizi. Iya kan? Kalau dia tidak makan, orang sehat dia tidak makan. Orang sehat tidak makan, apa yang dia rasa? Enggak kurus, enggak langsung kurus. Masa enggak makan langsung turun berat badan? Yang pertama dia rasakan kalau enggak makan lapar. Kalau dia enggak minum dia akan merasa haus. Itu ciri-ciri orang yang badannya sehat. Orang yang imannya sehat, dia akan selalu merasa lapar, dia akan selalu merasa haus akan firman. Dia selalu akan merasa lapar, dia akan selalu merasa haus akan hadirat Allah. Dia akan selalu merasa lapar, dia akan selalu merasa haus berada di rumah Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang imannya, kerohaniannya sehat. Coba kalau badan kita sakit, dikasih sate losok, dikasih sate kambing. Apa tuh kambing muda cempluk, 10 tusuk di hot plate, lagi meriang. Cium, kan pakai hot plate masih berasap-asap, cium asapnya, mau muntah. Kenapa? Karena badan lagi sakit.
Orang kalau imannya sakit, dengar khotbah sebagus apapun, panggil pengkhotbah dari Jakarta sebagus apapun, dengar khotbah, nggak akan bisa menikmati. Karena imannya sakit, kerohaniannya sakit, manusia batiniahnya sakit. Mari kita deklarasi, mulai sekarang, aku mau punya iman yang sehat. Ya dah, kalau iman yang sehat, maka kita akan selalu merasa lapar, kita akan selalu merasa haus akan hadirat Allah. Merasa lapar, merasa haus akan firman. Karena firman adalah makanan untuk roh kita. Ya. Mencintai rumah Tuhan yang keempat ya. Yuk kita baca dulu sama-sama ayatnya yang tadi dibuka lagi. 1, 2, 3. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ya. Dan ciri-ciri orang yang terhubung dengan sorga tadi ya, ini adalah deklarasi kita, firman Tuhan kita katakan otomatis kita deklarasikan. Ya. Tinggal di rumah Tuhan adalah suatu kebahagiaan. Bagaimana caranya? Kita harus cinta rumah Tuhan. Kenapa kita suami istri bahagia? Karena kita cinta. Tapi kalau suami istri sudah kehilangan cinta, cintanya sudah padam, deket-deket nggak bahagia. Betul? Suami istri yang sudah padam, tapi di sini nggak ada, makanya nggak tahu, nggak bisa jawab. Semuanya di sini masih menyala-nyala. Suami istrinya ya, hubungan suami istrinya. Puji Tuhan. Yesus Kristus adalah mempelai kita. Hubungan kita kepada Tuhan Yesus itu seperti hubungan suami istri. Jangan sampai cinta kita kepada Tuhan kita itu menjadi suam-suam. Kalau udah suam, kita tidak akan senang lagi berada di dalam hadiratnya. Kalau kita cinta Yesus, kita tinggal di rumah Tuhan, itu adalah kebahagiaan. Dan kita akan menyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Selama-lamanya aku mau cinta Yesus. Kenapa? Dan orang itu pasti akan senang diam di rumah Tuhan. Mazmur 84 ayat 2 dan 5. Monggo dibuka. Kenapa kita senang? Harus senang diam di rumah Tuhan. Mazmur 84 ayat 2 kemudian lanjut ayat yang 5 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Ayat 5. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus menerus memuji-muji Engkau. Itu sudah saya sebut bagaimana caranya kita mutlak harus cinta Tuhan. Kalau kita cinta pasti kita betah di rumahnya. Kalau kita tidak cinta, kita tidak betah di rumah. Banyak tuh suami-suami udah gak cinta istri, jarang pulang Bapak Ibu. Di sini merasa asing, apa iya? Karena gak ada yang begitu-begitu di sini ya. Suami jarang pulang, kenapa? Suami-suami di sini semuanya cinta istri. Gak pulang sehari aja udah rindu berat. Kalau ibu-ibu biasanya kalau gak pulang di luar kota rindunya sama anak biasanya. Nggak rindu sama bapaknya. Tapi kalau udah kelamaan ya rindu juga. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Makanya kita harus cinta Tuhan supaya kita senang berada di rumah Tuhan, selalu memuji-muji. Nah sekarang bicara rumah Tuhan, itu perjanjian lama beda dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, rumah Tuhan itu berbicara tentang suatu tempat. Perjanjian lama rumah Tuhan itu bisa tempat itu suatu tenda. Karena dulu Musa kan berpindah-pindah bangun tenda. Lalu tenda itu ada yang namanya tabernakel, ada ruang maha kudus, ruang kudus dan halaman. Di situ ada tabut perjanjian dan disitulah Tuhan bersemayam. Di mana? Di dalam kemah Musa. Jadi bisa suatu tempat, bisa di dalam kemah, bisa juga di dalam bangunan. Contoh bangunan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Di situ juga ada bait Allah dan di situ ada tabut Allah, tabut perjanjian dan Tuhan bersemayam di situ. Itulah pengertian rumah Tuhan, tempat Allah bersemayam. Jadi bisa bicara tempat, bisa bicara tenda, bisa bicara sebuah
bangunan. Itu pengertian rumah Tuhan di zaman perjanjian lama. Bagaimana pengertian rumah Tuhan di zaman perjanjian baru? Rumah Tuhan berbicara tentang jemaat. Panjenengan sedoyo ini. Ini jemaat. Dan yang kita lakukan sebagai jemaat. Apa yang kita lakukan sebagai jemaat di sini? Beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, dengar firman Tuhan. Kan gitu kan? Jadi ada aktivitas jemaat. Jadi jemaat dan aktivitasnya. Itulah yang disebut eklesia. Itulah rumah Tuhan di zaman perjanjian baru. Jadi berbicara tentang bukan bangunannya. Titik beratnya bukan pada bangunan, gedung ini bukan. Yang disebut rumah Tuhan adalah jemaat dan aktivitasnya memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Kenapa enggak fokus pada bangunannya? Coba Bapak Ibu nanti klik di rumah di Google itu, di Eropa. Banyak gereja-gereja besar-besar. Karena Bapak gembalanya enggak tekun, mengembalakan, akhirnya jemaatnya merotoli. Satu-satu pergi, tahu ya merotoli. Pergi, akhirnya jemaatnya tinggal sedikit. Akhirnya jemaatnya enggak, Bapak gembalanya enggak tekun, itu gereja diubah jadi tempat kuliner, jadi food court, ada soto, ada nasi goreng, ada apa, bistik, semua. Jadi pusat kuliner. Ada juga gereja diubah menjadi perkantoran. Ada juga gereja diubah menjadi pusat perdagangan. Gerejanya besar, itu di Eropa banyak. Coba lihat tempat-tempatnya di mana aja, buka aja di Google. Ya, gedungnya gedung gereja, tapi tidak ada aktivitas jemaat, adanya aktivitas perdagangan. Itu rumah Tuhan bukan? Saya bilang iya. Salibnya masih ada menjunjung tinggi. Tapi di dalam gedung gereja itu aktivitasnya perdagangan, jualan kuliner. Ada sate cempluk di situ misalnya. Jadi orang mau makan sate di situ bukan mau beribadah, memuji Tuhan. Itu gereja bukan? Rumah Tuhan bukan? Bukan. Jadi bicara rumah Tuhan adalah bicara tentang titik beratnya pada jemaat dan aktivitas peribadatannya. Itu pengertian eklesia, rumah Tuhan di zaman perjanjian baru. Jadi bicara tentang jemaat dan peribadatannya dan ibadahnya. Bukan gedungnya. Ini walaupun kecil-kecil begini rumah Tuhan bukan? Ini rumah Tuhan. Karena di sini nggak digunakan untuk yang lain-lain. Hanya untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Walaupun gedung besar, gereja, tapi kemudian jemaatnya habis, lalu diubah menjadi tempat kuliner, walaupun gedungnya masih gedung gereja, izinnya masih izin gereja, itu bukan rumah Tuhan. Jadi harus ada aktivitas ibadah. Ya. Bangunan rumah Tuhan itu dibangun oleh tubuh jemaat. Ya, kenapa tadi saya katakan bicara rumah Tuhan itu bicara tentang jemaat? Karena bangunan rumah Tuhan dibangun oleh tubuh jemaat. Bapak Ibu pernah dengar firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah rumah Tuhan, tempat Roh Kudus bersemayam di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hati-hati dengan tubuhmu, karena tubuhmu adalah tempat Roh Kudus bersemayam. Tolong Pak bacain ayatnya, Mbak Lia boleh. 1 Korintus 6 ayat 19. Berdiri baca dengan suara nyaring. 1 Korintus 6 ayat 19. Yuk. 1 Korintus 6 ayat 19. Ayo baca. Kalau kita baca, ya makasih. Kalau kita baca keterusannya, karena tubuhmu sudah ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Ayat 20 selanjutnya. Berarti tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus.
Jadi bangunan rumah Allah dibentuk oleh tubuh jemaat. Jadi tubuh jemaat itu harus bersedia, jemaat-jemaat itu menjadi batu bata untuk membangun tembok rumah Tuhan. Untuk menjadi batu bata harus melewati proses yang panjang. Ada di sini yang tahu pembuatan batu bata? Mula-mula dikumpulkan tanah liat. Tanah liat yang banyak. Tanah liat itu tanah yang mudah dibentuk ya. Yang bisa untuk kendi, buat bikin teko, bikin batu bata. Setelah dikumpulkan tanah liat itu dibersihkan, batu-batu kerikilnya dibuang. Sampah-sampahnya dibuang. Proses selanjutnya dari pembuatan batu setelah dibersihkan, batu bata itu dipres, dicetak. Dipres, dipenyet, dicetak sehingga bentuk kotak gitu. Setelah dipres bentuk kotak, diapakan? Di-open. Dimasukkan ke dalam oven, dipanaskan. Gak tahu berapa derajat itu dipanaskannya sampai supaya dia keras. Setelah menjadi bata yang keras, yang matang, lalu dibiarkan di tempat terbuka, di angin-angin supaya adem. Barulah bata itu siap untuk digunakan. Nah, Tuhan yang dirinya mau dipakai untuk membangun rumah Tuhan harus bersedia menjadi bata, berarti harus diproses. Pertama harus dibersihkan dulu. Hatinya dibersihkan dulu dari sampah-sampah hati. Kehidupannya yang tercemar dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan kita dipres, dipenyet. Artinya kita harus mengalami tekanan. Kita harus mengalami cobaan. Kita harus mengalami pergumulan. Tuhan izinkan terjadi tutup menguji. Sampai di titik ini kita tahan uji, kita masih harus dibakar. Di-open. Wah, api ini di-open ini bicara tentang tantangan. Ya, tantangan-tantangan yang berat, sakit penyakit mungkin harus kita hadapi. Sampai titik ini kita maju terus barulah kita menjadi bata yang siap pakai. Tapi masih panas harus didinginkan dulu. Supaya adem dan siap dipakai untuk membangun rumah kita. Untuk dibangun diri kita itu menjadi batu bata yang siap untuk membangun rumah Tuhan. Ya. Bapak Ibu siap membangun rumah Tuhan? Firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Maka kita harus masuk ke dalam proses untuk badan kita ini, tubuh kita ini dibentuk oleh Tuhan menjadi batu bata untuk membangun rumah Tuhan. Kalau kita sampai pada tahapan terakhir, lulus tahap demi tahap penderitaan, percobaan, pergumulan, tantangan, gencatan kita alami. Pak Pontas jadi gembala kan pasti mengalami banyak gencetan, banyak percobaan, banyak tantangan. Saya tahu itu. Kenapa? Karena saya sudah mengalami. Walaupun saya sudah pensiun, saya mengalami itu dulu. Wah, jadi gembala sidang banyak cobaan, banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak bercucuran air mata, Bapak Ibu. Kalau kita sampai di tahapan itu kita berhasil dan kita berhasil dicetak dengan baik menjadi bata untuk membangun rumah Tuhan. Maka kita lagi bukan menjadi bata merah, tetapi kita menjadi batu hidup. Karena kita bukan bata yang dibuat dari tanah liat, melainkan kita adalah bata yang dibuat dari tubuh jemaat. Yang bersedia menjadi bata dan kita menjadi batu hidup. Katakan dulu sebelum saya baca ayatnya, aku mau menjadi batu hidup untuk membangun rumah Tuhan. Ya. Kita baca ayatnya. 1 Petrus pasal 2 ayat 5. 1 Petrus pasal 2 ayat 5, kita perkatakan ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Rumah rohani di sini adalah maksudnya rumah Tuhan.
Jadi biarlah kami juga dipergunakan sebagai batu hidup. Biarlah kamu juga dipergunakan menjadi batu hidup untuk membangun rumah Tuhan. Jadi rumah Tuhan itu berbicara eklesia, jemaat-jemaat yang bersatu, terbentuklah jemaat Tuhan, komunitas keluarga Allah. Itulah di situ Allah hadir, Allah bersemayam. Sebab 1, 2, 3 orang berkumpul berseru memanggil nama Yesus, maka dia akan hadir. Dan tempat itu dimanapun berada, walaupun gak ada gedungnya, itulah rumah Tuhan. Amin. Jadi gak selalu harus gedung. Ya, gedungnya itu bisa dibuat dari tubuh jemaat yang bersedia menjadi batu hidup. Ya. Mazmur pasal 27 ayat 4 tolong dibuka ya. Ada satu hal yang perlu kita minta. Bagaimana kalau kita sudah menjadi batu hidup? Ya. Kita minta kepada Tuhan ya. Apa yang kita minta kepada Tuhan, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kita sudah memperkatakan firman Tuhan. Sekarang kita nyanyikan. Oke, tahu lagu ini? 1, 2, 3. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya dan seterusnya ya. Syarat setiap individu ya supaya bisa diam di rumah Tuhan seumur hidup dan menikmati bait-Nya, menikmati kuasanya, menikmati jamahannya, menikmati mukjizatnya. Setiap jemaat harus mau diubah, dibentuk menjadi batu hidup untuk membangun rumah Tuhan. Baru kita bisa merasakan di rumah Tuhan itu rumah kita sendiri karena dibangun oleh tubuh kita sendiri. Kita bisa merasakan jamahannya, mukjizatnya masih bisa terjadi. Kalau rumah Tuhan itu betul-betul dibentuk oleh jemaat yang rela dirinya dibentuk, rela menderita, rela pikul salib ya, untuk membangun rumah Tuhan. Kenapa saya katakan jemaat itu harus mau dulu ya? Ya karena itu proses itu untuk menjadi batu hidup itu bukan proses yang mudah Bapak Ibu. Bukan proses yang mudah. Kalau saya mental dari gembala sidang lalu pensiun bukan karena saya enggak lulus proses itu, bukan Bapak Ibu. Ya. Karena saya mundur memang karena ada hamba Tuhan yang full timer yang lebih bisa untuk mengembalakan jemaat di sana. Sedangkan saya kan di Pemalang dan saya juga masih praktek. Ya. Jadi saya bukannya pensiun dini ya. Pensiun dini itu saya sudah merenungkan apakah saya itu tidak tahan dengan proses ini, bukan. Proses itu sudah saya alami dari jauh-jauh. Ini sedikit kesaksian ya Bapak Ibu tentang di Tegal ya. Supaya Bapak Ibu jangan salah pengertian, wah Pak Kosasi kok pensiun gitu. Tapi saya yakin Pak Pontas nggak ikut-ikut pensiun. Karena dia memang full timer ya. Kalau saya memang sejak awal part timer dan kebetulan BPD mengajukan figur ya hamba Tuhan yang memang lebih bisa full melayani. Ya sudah saya undur. Tapi kan saya tetap melayani di sana. Ya, jadi bukan karena saya nggak tahan proses dibentuk menjadi batu bata, batu hidup untuk membangun rumah Tuhan. Saya masih mau. Oleh karena itu Bapak Ibu harus mau dibentuk untuk membangun rumah Tuhan. Kalau Bapak Ibu semua mau dibentuk rumah Tuhan, maka
Bapak Ibu akan menikmati ayat ini. Menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baitnya, menikmati jamahannya, menikmati kuasanya, menikmati mukjizatnya. Lemah dikuatkan, susah dihiburkan, penyakit apa saja disembuhkan. Itu terjadi kalau kita semua mau diproses. Ya. Ayat terakhir ya, ayat terakhir. Kalau kita mau menjadi batu hidup untuk membangun rumah Tuhan, pasti kita akan merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Tadi pada saat puji-pujian, saya sendiri secara pribadi merasakan ada hadirat Allah yang luar biasa. Pada saat memuji Tuhan, wah ini beda ini. Tempatnya kecil, jemaatnya kecil, tapi pentakostanya terasa banget. Itu yang saya rasakan loh di situ, bukan yang memuji-muji. Itu betul-betul yang saya rasakan begitu. Nah itulah yang akan kita rasakan. Kita akan pasti akan merasa senang tinggal di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Sampai-sampai kita berkata lebih baik. Bagiku lebih baik. Lebih berharga. 1 hari diam di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. 1000 hari itu berarti sekitar 3 tahun. 3 tahun di tempat lain, di rumah Tuhan itu terasa 1 hari. Kenapa? Karena seneng banget. Sangat menikmati hadirat Allah di rumah Tuhan. Sampai 1 hari aja di luar sana 3 tahun, di sini terasa cuma 1 hari. Saking senengnya, waktu begitu cepat berlalu. Karena senang banget. Di sorga itu kita merasa 1 hari di sorga, di bumi itu 3 tahun. Karena di sana saking senangnya, kalau kita mengacu pada ayat ini loh. Ya, kita akan sangat senang berada di rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan itu dibangun oleh kita sendiri. Amin. Mazmur 84 ayat 11, ayat terakhir. Wah kalau terakhir semangat ya. Karena ayat terakhir ayo kita baca sambil berdiri sama-sama kita baca. Mazmur 84 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mari sama-sama dengan iman kita nyanyikan lagi lagu ini. Musik, song leader, singer, silahkan ke depan.